Berarti tadi tentang, kebebasan akademik, terus lalu, pendapat ya, Kak, mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan ekspresi. Berarti sebenarnya ini bisa kita beresin gitu ya, tapi kadang-kadang kita, Iya, apa ya, oleh kedok-kedok mereka yang kadang, "Oh, kamu nggak bisa ngelakuin hal itu," atau, "Kamu tidak bisa menuntut itu," gitu, Kak. Nah, ini ada sangkut pautannya dengan, kan kita bayar UKT nih, Kak, atau SOP selama iya. masa pandemi ini. Nah, itu kadang tadi nggak semua kampus, nggak semua siswa atau mahasiswa mendapatkan cashback, pulsa minimal 100.000 atau 150.000. Nah, kita ketika menuntut untuk transparansi dana juga nggak dikasih. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Kak? Sedangkan untuk transparansi keuangan seharusnya semua orang bisa mengakses hal tersebut sebagai laporan Saya ke publik gitu, Kak. gini, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Mhm, Cek ya di undang-undang itu, undang-undang keterbukaan saya lupa nomornya, tapi mhm, dulu menggeluti itu. Cek aja pasal berapa, 17 sama pasal berapa, itu ada satu pasal yang dia bilang bahwa gini, di undang itu sangat jelas mana informasi yang dikecualikan dan mana informasi yang, tidak dikecualikan. Jadi mhm, kalau terbuka itu kan tidak dikecualikan. mhm, Kalau dikecualikan berarti dia memang, berhak untuk tidak beri. Jadi kalau saya misalkan minta data ke UPI, saya minta data tentang pribadi Elva, "Oh nggak bisa Pak, ini dikecualikan." mhm. Karena menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi, data pribadi itu termasuk yang dikecualikan. Ya, begitu. Jadi kalau saya minta data Elva, "Nggak bisa Pak, ini dikecualikan." Iya, Oke. Misalkan saya minta data misalnya ke BP POM, bagaimana formula, obat ini? Oh nggak bisa, itu dikecualikan. Betul, mhm, karena yang menyangkut dengan karya cipta, formula, apa segala macam itu dikecualikan, ya. Nah, di undang-undang itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu dijelaskan betul, poin-poin apa saja, informasi apa saja yang dikecualikan. Coba baca deh Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Pasalnya saya lupa, kalau tidak salah iya, pasal 17. pernah dengar, Kak, pernah dengar. Iya Nah, kan? berarti Nah nah, artinya kalau teman-teman merasa bahwa informasi itu tidak dikecualikan, kalau tidak dikecualikan berarti kan bisa diakses ya mhm, oleh publik, apalagi kemudian teman-teman punya kapasitas sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi secara legal standing, posisi kedudukan secara hukumnya, kuat gitu, ya bisa mengajukan sebenarnya permohonan informasi, ya kan? Kalau mhm. misalkan tidak diberi, maka bisa diproses permohonan informasi di Komisi Informasi. Karena Komisi Informasi juga diantaranya adalah menyelesaikan sengketa-sengketa informasi, ada sebelumnya sengketa informasi. Maksudnya kan kita tidak pernah, mengurusnya sampai ke sengketa informasi gitu. Iya. Berarti seharusnya bisa ya, Kak, tapi ya, tadi sering ketika kita mengatasnamakan mahasiswa, kita nggak dikasih akses dalam arti, ya kalian ini nggak berhak untuk mendapatkan akses informasi keterbukaan masalah transparansi dana, tapi ketika kita harus menggugat sebagai masyarakat atau, masyarakat sipil, itu bisa katanya, Kak, tapi ribetnya minta ampun. Iya, memang salah satu Mhm, kelemahannya setelah ini diatur menjadi satu proses, adjudikasi oleh pemerintah melalui Komisi Informasi jadinya ribet, ya kan itu satu. Apalagi apalagi begini deh, salah satu problem demokrasi di Indonesia itu kan sebenarnya adalah keterbukaan informasi. Orang sering diminta untuk berpartisipasi, tetapi begini, bagaimana orang bisa berpartisipasi kalau dia tidak punya, informasi yang memadai, gitu. Padahal, eee, informasi itu akan menentukan level partisipasi. Jadi kalau kamu punya informasi yang memadai, maka partisipasi kamu itu akan tepat. Tapi kalau kamu tidak punya informasi, bisa jadi kemudian yang kamu bilang fitnah, mhm, kan begitu. Misalkan begini, kamu punya informasi tentang penggunaan dana di kampus UPI misalnya. Karena kamu punya informasi, maka kamu akan tepat tuh menganalisanya. Oh gitu. Kamu bilang bahwa ini terjadi, sejumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar sekian. Enak tuh didiskusikannya karena ada bahan. Tapi bayangkan jika, kita tidak punya informasi, kita ngobrol, terjadi penggelapan di UPI, maka jadinya adalah fitnah. iya, karena nggak ada bukti ya, Sebenarnya Kak. kan ada sebenarnya kalau orang itu mau mencari kebaikan gitu, kasih aja supaya tidak jadi fitnah.
Kan kita lebih kejam dari pembunuhan. Iya betul, sepakat sepakat. Iya, kasih aja supaya kemudian ada interaksi, ada diskusi dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Wah Adalah ini baca undang-undang keterbukaan informasinya. heeh, siap. Nanti berarti, dari Yayasan LBHI siap membantu kita ya, Kak, sebelaku mahasiswa atau siswa untuk Bisa menyelesaikanlah problematika-problematika yang, aduh teman makin tem ngawur aja ini. teman-teman bisa berdiskusi dengan kantor-kantor kita. Jadi kita punya kantor di 16, kota, ya. Jadi kalau Mhm, teman-teman yang di sini di Medan ada tuh di Jalan Hindu, terus kemudian di Padang ada di Jalan Pekanbaru. Kalau ada yang dari Padang ya, di Lampung ada, di Palembang ada, di Aceh ada, terus di mana yang belum kesebut ya, pokoknya ada 6 kota Bandung. tuh di Jakarta ada, di Bandung ada, di Semarang Mhm, ada, di Jogja ada, di Surabaya ada, di Bali ada, di Makassar ada, Manado ada, di Papua ada. Sekarang sudah ada juga di Palangkaraya dan sedang dibangun di Kalimantan Timur, di Samarinda. Jadi silakan, berkomunikasi dengan kantor-kantor kami kalau ingin berdiskusi tentang keterbukaan informasi. mhm. Wah siap, mantap sekali gitu ya, Kak. Mungkin ini Bilang aja. heeh, siap. Pertanyaan terakhir ya, Kak, ya. Ini Ya, ada pertanyaan ini sebenarnya dari saya dan teman-teman gitu. Ketika menganalisis siswa dari pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi ketika berjalannya SFH, kemarin kita melakukan survei 1.800 orang, 1.800 responden selama 1 hari, itu mengungkapkan bahwa mereka tertekan secara psikisnya. ya, Nah, dalam arti ketika nanti diperpanjang SFH ini, dengan konteks new normal pendidikan sampai Desember, kemungkinan psikis, siswa atau mahasiswa ini akan terganggu, Kak. Nah, itu ya. opsi yang pertama. Opsi yang kedua, ketika kita, new normal dalam pendidikan bisa tatap muka lagi, itu juga sebenarnya rawan karena di pendidikan kan menjadi, ruang publik yang bisa menyebarkan virus, ya. Dalam arti nanti kita akan herd immunity lah ya, yang wacana yang sedang digaungkan itu. Nah, seharusnya kita memilih yang mana sih, Kak? Ketika dua-duanya ada celah untuk menekan psikis, kasus yang pertama, yang kedua adalah, penyebaran virus COVID-19 ini semakin luas gitu. Nah, ini kita harus menyikapinya seperti apa, Kak? Karena keduanya ini nggak ada solusi untuk kesehatan kita. Bedanya kesehatan fisik sama kesehatan mental gitu, Kak. Gimana tuh, Kak, secara hukum? Kalau secara hukum kan sebenarnya tergantung, ini pilihan yang diambil oleh negara seperti apa, itu Mhm, satu. Yang kedua, apakah kemudian ini akan berdampak terhadap, ber eee eee eee, apa, hilangnya pemenuhan hak gitu atau tidak. Kalau berdampak terhadap, hilangnya pemenuhan hak ini problem, kan begitu, iya kan? mhm, Tetapi kalau bicara yang tadi itu, kalau buat saya begini, problem terbesar di masa pandemi itu kan di antaranya adalah masalah psikologi gitu ya, mhm, baik itu yang kuliah ataupun yang nggak kuliah, yang di rumah ataupun yang bekerja, semua, punya problem psikologis. betul. Yang di rumah aja pun gitu tidak aman-aman aja juga, dia Mhm, di rumah juga ngerasa terkurung, yang keluar juga was-was dan lain sebagainya, jadi ada problem psikologis. Tapi kan problem psikologis itu kalah dengan problem perut. Suatu iya, saat suatu saat saya pernah lihat satu tayangan misalnya ketika dulu di Tegal diberlakukan lockdown pertama tuh, ya kan, lockdown di Tegal, terus kemudian pada titik tertentu orang pada keluar, karena apa? Karena dia juga nggak bisa, eee, apa, eee eee, diam di rumah, nggak bekerja, tapi kemudian, nggak ada kepastian, dia besok mau masak apa, bertahan hidup seperti apa, gitu. mhm, Jadi jangan sampai begini, keluar dia kena corona, di rumah juga dia, kelaparan. Jadi jangan sampai kemudian angka kematian di Indonesia itu antara orang yang mati kelaparan dengan orang yang mati karena COVID-19 itu sama gitu. Itu nah, itu satu hal. Nah, jadi kalau buat saya dalam situasi seperti ini banyak sekali, orang yang mungkin terkena psikotraumatik ya. mhm, Itu banyak sekali yang mungkin terkena itu, untuk mahasiswa juga sama, apalagi ini banyak tugas dan lain sebagainya.
Apalagi anak SMA, saya juga kadang-kadang kasihan lihat anak SMP, anak saya gitu, dia tidak berinteraksi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya masa-masa mereka itu kan masa-masa bermain, ketemu teman sebaya dan lain sebagainya. Kan sekarang enggak tuh. Mhm. Nah, itu juga jadi satu problem yang itu akan menimbulkan hal-hal psikologis. Jadi sebenarnya sekolah tuh harus nyediain juga tuh, healing, ya kan, Betul. trauma healing, mungkin konseling apa dan lain sebagainya. Entah gimana caranya, tapi kan hal-hal seperti itu harus Mhm. ada. Oleh karena itu maka maka yang seperti saya bilang tadi, harusnya kurikulum di masa pandemi ini agak sedikit berbeda dengan kurikulum di masa normal, Mhm. gitu. Di antaranya mungkin ada masalah problem healing apa dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana jika herd immunity semua dipaksa gitu ya. Mhm. Ya sama juga toh orang juga kadang-kadang mungkin orang malah terpapar sama virus karena, jadi gini, ketika herd immunity kalau buat saya dilepas gitu aja, maka yang paling menentukan orang bisa bertahan dan tidak bertahan itu adalah imun seseorang. Dan imun seseorang itu Mhm. akan juga ditentukan oleh kesejahteraan. Lu kebayang kalau besok dia tidak bingung mau makan apa, ya dia stres. Sementara Mhm. stres itu adalah pemicu, imun gitu, Mhm. memicu turunnya imun. Jadi buat saya, apa ya, 2 pilihan ini dalam situasi yang tidak siap ya buruk juga sebenarnya, gitu. Jadi artinya apa? Artinya sangat liberal tuh. Kalau bener loh, kalau kalau misalkan gini, kalau misalkan herd immunity diserahkan kepada masing-masing orang supaya menjaga imunnya. Mhm. Iya, kita di sini ada PDAM, gimana dengan teman-teman yang nyuci aja susah, cuci tangannya susah, Mhm. ya kan? Bagaimana orang yang kerja di kebun, di hutan, di kebun sawit gitu loh, yang kekurangan air, krisis air dan lain sebagainya gitu. Apalagi ini mau masuk musim kemarau, gitu. Artinya lagi-lagi kemudian ini sangat liberal dan bias kelas. Orang tajir mungkin tingkat stresnya dengan orang miskin beda gitu. Orang miskin cenderung lebih bisa stres. Kalaupun misalkan Mhm. tidak stres, mungkin dia masokis, menikmati penderitaan, udah bisa menikmati Iya. penderitaan, kan nggak fair juga gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita hidup berkolektif sebagai sebuah bangsa, nggak bisa seperti itu. Kalau buat saya, nggak bisa diserahkan ke masing-masing individu gitu, nggak bisa. Hilang tuh salah satu karakter manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang saling bersolidaritas, sebagai makhluk kolektif hilang. Kalau kemudian kesehatan dan imunitas diserahkan kepada masing-masing orang, gitu. Jadi kemungkinan dari dua, opsi tadi di sektor pendidikan mana, Kak, yang lebih tepat untuk, diberlakukan di semester depan gitu ya? Yang dua-duanya satu menekan psikis, satu lagi menekan herd immunity gitu. Ya, dua-duanya pilihan berat, tapi kalau mau diambil yang Iya, pertama, saran saya sih harus ada pembaruan kurikulum kurikulum. khusus, heeh, Oke. selama pandemi. Di antaranya mungkin beberapa teman-teman bisa mengusulkan banyak hal, tapi di antaranya adalah ada layanan konseling, Mhm. Layanan gitu. konseling hotline ya, Kak? Hotline untuk, Iya iya. psikisnya biar tetap sehat gitu Iya ya? iya, betul Mhm. betul Mhm. betul betul. Oke. Kak, mungkin sesi tanya jawabnya dicukupkan dan mungkin, kita sudah melewati diskusi yang berat gitu ya malam ini, karena Wow, ternyata menguras energi juga membahas di sektor pendidikan karena banyak iya, yang abai gitu kayak Kak, di sektor pendidikan ini kayak, "Ah, nggak penting deh," gitu ya, asli kesehatan asli. sama ekonomi dulu gitu kan ya. Tapi kan ternyata pas dibedah kok banyak juga permasalahan. Nah, mungkin ada closing statement Kak dari Iya. Kak Arif selaku pemateri pada malam hari ini, saya persilakan, Kak. Eee, saya rasa saya akan menitik tekankan ke pemerintah, negara, pemerintah dalam hal ini harus bertanggung jawab gitu ya, harus mencoba untuk bukan harus mencoba, harus berupaya sekuat tenaga untuk memecahkan semua persoalan ini. Karena bagaimanapun juga, walaupun tadi saya ditanya sama Elva mana yang lebih penting, terus saya berpikiran yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa, tapi bukan berarti pendidikan jadi tidak penting, tetap aja pendidikan penting, karena bagaimanapun juga masa depan bangsa itu ya ada di situ gitu, ya kan. Oleh karena itu maka harus lebih serius sebenarnya memikirkan ini, memikirkan, masalah pendidikan.
Jangan sampai kemudian ada orang kehilangan haknya untuk mendapatkan atau untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Jangan sampai ada orang yang kehilangan haknya untuk mendapatkan layanan atas pendidikan. Jadi karena ini adalah bagian dari layanan publik terhadap anak bangsa yang mungkin ke depan akan menjadi generasi penerus, akan jadi anak zaman gitu, maka sesungguhnya negara harus lebih serius mengurus ini. Itu Oke, aja. terima kasih Kak Arif. Mungkin saya simpulkan sedikit gitu ya. Sama-sama. Perihal pendidikan ini sebenarnya jangan buat masyarakat untuk memilih gitu ya, mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu, kesehatan, ekonomi, atau pendidikan, karena semuanya lagi-lagi tadi mengutip dari pemateri kita, ya sama aja adu domba mana yang lahir duluan, telur atau ayam gitu ya. Kondisi saat ini fasilitas tidak merata, ekonomi sedang tidak baik-baik aja, kesehatan pun tidak menjadi prioritas utama, pendidikan pun terasa diabaikan. Harapannya kepada seluruh peserta malam ini gitu ya, kita sudah aware karena diskusi malam ini luar biasa sekali dengan pemateri yang luar biasa, teman-teman yang cukup aktif dalam diskusi ini, kita terus mengawal ini. Insya Allah nanti dari LBHI siap mendorong kita, siap membantu kita, dan harapannya lekas selesai, lekas pulih pandemi ini agar kita bisa bertatap muka dan hangatkan di depan gedung istana lagi gitu. Mungkin dari saya Kak, Ya. saya ucapkan terima kasih Kak sekali lagi untuk Kak Arif yang luar biasa Sama-sama. sekali, dan untuk teman-teman panitia dan teman-teman peserta saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Thank you. Saya langsung Boleh Kak. Terima kasih banyak ya Kak Arif. sampai jumpa lagi kawan-kawan. Ya Kak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Yuk. Kak.